Oke guys, nah ini materi yang submateri yang baru, yaitu sistem persamaan dua variabel kuadrat. Ya, betul. Kali ini dua-duanya kuadrat. Kemarin kan linear kuadrat ya, yang video sebelumnya ya. Itu kan linear kuadrat, tapi ini kuadrat. Metodenya sama, yaitu metode substitusi dan pendekatan grafik. Nanti yang untuk pendekatan grafik, tapi kita fokus ke substitusi dulu ya. Oke, metode substitusi bentuk umumnya. Nah, yang video kemarin itu Y sama dengan AX plus B ya. Tapi di sini karena kuadrat ya, kita buat jadi kuadrat ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C, semesta koefisiennya masih sama, yaitu bilangan real ya. Bentuk kuadrat. Kemudian cara penyelesaiannya beda ya, Pak. Cara penyelesaiannya sama. Ya, mau kalian substitusikan Y ini sama dengan Y ini atau Y ini sama dengan Y ini, ya itu sama aja ya, nggak jadi masalah ya, sama aja. Kemudian intinya kita mensubstitusi membentuk persamaan kuadrat baru. Nah itu, setelah muncul persamaan kuadrat baru kita mencari akar-akarnya. Pak, nanti kalau misalkan persamaan kuadrat ini kuadrat kalau saya kurangkan atau saya substitusi hasilnya jadi linear gimana? Ya nggak masalah. Berarti dia bentuknya menjadi satu variabel berderajat 1 ya. Jadi malah enak ya nentuin x-nya ya, berarti x-nya cuma 1. Ya udah, tinggal kita masukkan ke bentuk yang pertama atau yang kedua, bebas mau yang mana ya. Itu bebas. Kemudian setelah kita membuat persamaan baru, seperti biasa kita mendapatkan akar-akarnya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan kuadrat yang di soal ya. Entah itu persamaan kuadrat yang ini boleh atau yang ini juga boleh, bebas mau yang mana teman-teman, lebih gampang yang mana itu terserah ya, untuk dapatin Y1 dan Y2. Oke ya, tapi kalau satu ya cukup masukin satu ya, jangan kedua ya, nanti diambil punya temennya pula. Oke, kemudian kita dapat HP-nya. Ini idem ya, atau sama ya dengan yang video saya sebelumnya. Kemudian jenis-jenis penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kalau kemarin itu kan perpotongan antara garis dan kurva ya, garis linear dan kurva fungsi kuadrat. Karena kasusnya ini kuadrat, berarti kurvanya ya kurva kuadrat dan kurva fungsi kuadrat ya, parabola ya jadinya ya. Parabola kalian di rumah kan bentuknya kayak gini ya, asumsinya sama. Oke ya. Nah, jadi kalau dia itu diskriminnya positif, dia lebih dari atau sama lebih dari 0 ya, memiliki dua penyelesaian. Artinya kurva parabola yang pertama dan kurva parabola yang kedua itu berpotongan merekanya seperti ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mempunyai dua perpotongan. Artinya pada dua titik ini hasil mereka sama. Nah, itu ya. Jadi perpotongannya ada dua gini, perpotongan mereka. Bedanya ini sama ini apa? Ya diletak di koefisien di depan x kuadrat ya. Kalau ini satu positif satu negatif, kalau ini dua-duanya positif. Ya gitu ya. Yang penting sama ya koefisien kalau dilihat lengkungannya ya, terbuka ke atas atau ke bawah. Kedua kurva berpotongan pada dua titik. Ya, makanya diskriminannya positif. Kemudian ketika diskriminannya sama dengan 0, kemarin singgungan, Pak. Ya, ini juga bersinggungan, tapi kurva dengan kurva fungsi kuadrat ya. Jadi kurva ini bersinggungan kurva ini bersinggungan kurva ini. Ya, seperti itu. Dia bersinggungan pada satu titik ya, atau berpotongan di satu titik. Seperti itu ya. Kemudian ketika D kurang dari 0, tidak ada penyelesaian, sama. Kurva mereka tidak saling berpotongan atau bersinggungan ya. Makanya mereka tidak punya HP atau himpunan penyelesaian, atau mereka ketika diiriskan tuh nggak ada hasilnya yang sama. Nah, itu. Maka dia tidak punya penyelesaian. Oke, gitu ya. Caranya kurang lebih sama. Oke ya. Oke guys, sekarang kita belajar yang selanjutnya ya. Tadi kan kita belajar mengenai diskriminan. Sekarang kita belajar mengenai bagaimana menentukan grafik itu atau sistem persamaan kuadrat itu. Dia itu punya perpotongan di satu titik, atau bahkan dia tidak berpotongan, atau bahkan dia berhimpit. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi kalau kasusnya koefisien di depan x kuadrat A dan P nya itu sama ya. Jadi kan atas bawah ini sama koefisiennya. Kemudian koefisien di depan x itu berbeda. Nah, dan juga ketika C dan R nya itu maupun sama ataupun berbeda, itu dia akan berpotongan di satu titik. Contoh, berarti kalau misalkan di sini
ada dua kasus, berarti ketika C-nya sama dengan R atau C-nya nggak sama dengan R. Jadi ketika kasusnya seperti ini juga mereka akan berpotongan di satu titik gitu ya. Jadi pasti selalu berpotongan di satu titik, makanya biasa ditulis dalam bentuk seperti ini aja. Jadi C dan R nya itu nggak berpengaruh, karena maupun dia sama maupun dia berbeda itu pasti dia berpotongan di satu titik. Contohnya ini ya, ini A dan P nya sama, B dan Q nya berbeda ya, C dan R nya berbeda, tetapi dia berpotongan di satu titik. Kalau di sini 3, negatif 3 ya, berarti kan C dan R nya sama, dia juga akan berpotongan di satu titik gitu ya. Jadi perlu diingat koefisien depan koefisien depan X dan koefisien depan X kuadrat ya. AP sama dengan B tidak sama dengan Q. Oke. Kemudian ketika dia tidak berpotongan, artinya dia tidak bersinggungan atau dia tidak mempunyai HP. Nah, atau bisa kita tulis himpunan kosong ya. Itu ketika apa? Ketika A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C tidak sama dengan R. Oke ya. Jadi A-nya sama dengan P, B sama dengan Q ya kan. C-nya nggak sama nih. C-nya nggak sama. Nah, mereka ini akan mempunyai HP, yaitu HP himpunan kosong ya, karena mereka kayak sejajar gitu. Kalau garis linear mereka akan sejajar. Nah, mereka tidak akan pernah berpotongan atau bahkan bersinggungan. Maka himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Nah, itu kalau kasusnya di depan X kuadrat itu sama, depan X itu sama, tetapi konstantanya itu berbeda ya. Itu pasti dia tidak berpotongan. Nah, kemudian ketika dia berimpit, semuanya sama. A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R. Seperti ini ya, soalnya sama. Berarti atas sama bawah permasalahan sama. Artinya grafik pertama ditempel lagi sama grafik kedua, kan grafiknya jadi satu tapi tebal gitu ya. Nah, itu HP-nya pasti banyak atau sepanjang garis grafik ini ya. Jadi makanya himpunan penyelesaiannya banyak sekali, tak hingga banyaknya. Makanya itu seperti itu. Pasti teman-teman bertanya, Pak, kalau misalkan saya A sama dengan A tidak sama dengan P, B tidak sama dengan Q, atau misalkan A tidak sama dengan P, B sama dengan Q, itu gimana? Oke, saya bakal jelasin itu kenapa. Kenapa hanya ada syarat ini aja, kenapa nggak ada syarat A tidak boleh sama dengan P, kemudian B tidak boleh sama dengan Q, kemudian C tidak boleh sama dengan R. Kenapa nggak ada syarat ini, ataupun salah satunya? Nah gitu. Jadi syarat ini berlaku pasti di semua kasus. Oke ya. Pasti di semua kasus berlaku ini. Artinya di universal. Semua masalah bisa dipakai cara ini atau sifat ini ya. Nah, tetapi apa yang terjadi kalau misalkan kita menuliskan ini, oh Pak, saya menemukan ketika saya menggambar seperti ini dia berpotongan di dua titik, Pak. Nah, apakah untuk semua kasus? Tidak. Jadi tidak semua kasus dia berpotongan di dua titik. Jadi ketika mungkin teman-teman menggunakan AP-nya nggak sama, BQ-nya nggak sama, CR-nya nggak sama, itu bisa jadi dia tidak punya perpotongan atau tidak berpotongan himpunan kosong. Kemudian dia hanya berpotongan satu titik. Nah gitu ya. Jadi kenapa nggak ada syarat seperti ini? Karena syaratnya tidak mutlak. Artinya tidak semua tercover oleh syarat ini. Artinya ada beberapa atau ada juga yang ketika bentuknya seperti ini dia tidak dua titik loh, dia satu titik gitu loh, atau bahkan dia himpunan kosong. Nah itu ada. Begitu juga dengan syaratnya A tidak sama dengan P, B tidak sama dengan Q. Kenapa nggak ada syarat seperti itu? Karena ketika teman-teman, Pak, saya dapatnya nanti ketika saya gambar di misalkan aplikasi grafik, dia itu berpotongan di dua titik loh, Pak. Apakah itu mengcover semua? Berarti apakah dengan kalian mencoba salah satu contoh itu kalian bisa menyimpulkan bahwa oh semua ketika A tidak sama dengan P dan B tidak sama dengan Q itu bakal hasilnya berpotongan di dua titik? Enggak ya, enggak bisa ya. Makanya yang pasti atau yang mutlak pasti mengcover semuanya hanyalah syarat 3 ini aja. Makanya ketika A tidak sama dengan P, B tidak sama dengan Q dan segalanya itu yang enggak ada di sini, itu enggak dituliskan di sini karena dia itu nggak bisa mengcover semua kasus gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa hanya ini aja, ya jawabannya itu tadi, karena syarat-syarat yang sisanya itu tidak bisa mengcover atau menyimpulkan untuk seluruh kasus yang ada gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini nanti saya kasih contoh soal lagi ya. Latihan soalnya cuma kayak oh ternyata metode substitusi itu seperti ini ya. Nah, ini kayak hidangan pembukaan lah ya, belum yang penutup dan yang intinya. Oke, secara garis besar gimana trik dan
cara pengerjaannya ya. Seperti biasa kita melakukan substitusi, artinya ini sama dengan ini, Y sama dengan Y ya. Maka ini menjadi apa? 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Oke, ini biar enak kita pindahin kemana? Pindahin ke kiri ya. Jadi ini mengurangi ini dikurangi dengan ini berarti jadi x kuadrat ya. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat ya. Negatif 4x ditambah 3x, kan negatif pindah ke sini jadi positif ya. Jadi negatif x. 3 dikurangi 5 pindah ke sini jadi negatif ya. Jadi negatif 2 sama dengan 0. Nah lihat ini akar-akarnya berapa? Saya mau jawab Pak, berapa? X ya, min 2 dan x plus 1. Yes, betul ya. Jadi ini ya akar-akarnya ya. Jadi dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah dapat dari mana Pak? Ya x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Begitu juga dengan ini ya. Kemudian kita dapat 2x nih Pak. Terus ya kita substitusi kemana? Ke soal ini ya. Berarti ke sini. Substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan yang mana? Bebas sih, boleh ini, boleh ini. Kira-kira enak yang mana? Saya suka yang ini Pak, karena nggak usah dikali 2 ya, boleh. Masukin aja ke situ. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 5. Oke, berarti Y sama dengan 2 dikuadratin 4 dikurangi 3 dikali 2 negatif 6 ditambah 5. Y nya berapa? Y nya adalah 3 ya, 3 ya, kan 4 tambah 5 9 dikurangi 6. Y nya 3, ini ya 1 lah, ini x1. Berarti ini x1, ini x2 ya. Maka substitusikan x2 ke persamaannya sama, ke persamaan ini. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 5. Pak, memang kalau saya masukin ke sini beda ya? Sama, nggak masalah. Oke ya. Jadi Y sama dengan, nah x2 nya berapa tadi? X2 nya negatif 1. Negatif 1 dikuadratin 1. Negatif 1 dikali negatif 3 positif 3 ditambah 5. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 9. Nah maka HP nya berapa? HP nya adalah x1, y1 ya, koma x2, y2. Nah ini adalah HP-nya. Easy ya, easy banget Pak. Ya ini karena baru hidangan pembukanya. Bisa ya.